Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian pada saat ini. Doa dan harapan saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah, beberapa hari yang lalu saudara saya mengupload video di mana beberapa orang, banyak orang lah saudara kita yang bukan berlatar belakang agama Kristen, kemudian mengaku Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan, dahsyat perbuatan tangan Tuhan kita, saudara. Saya harapkan saudara-saudara seiman bisa men-share video-video saya untuk memberkati banyak orang, khususnya saudara seiman yang lemah imannya saudara, sehingga tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya menggunakan baju salib. Salib artinya pengorbanan Kristus untuk semua umat manusia. Kemarin juga saya mengupload sebuah video di mana pandangan seorang ustadz yang menurut saya keren dan semacam mencela perbuatan-perbuatan orang-orang di luar yang memperdaya para wanita, saudara, menjadikan dia sebagai budak, sesuatu yang sangat tidak manusiawi, kalau saya bilang, saudara. Lalu ada yang berkomentar, ternyata tidak senang ketika saya menyampaikan itu, saudara. Itulah orang-orang namanya hate, pembenci, haters, hate benci, haters pembenci. Kita menyampaikan kebenaran, saudara, mereka tidak bisa terima. Sepertinya mereka lebih senang ketika yang saya sampaikan para wanita-wanita itu diperbudak. Mereka nggak terima kalau saya menyampaikan suatu hal yang memang tidak masuk akal, yang tidak pantas dilakukan oleh para ISI. Gitulah saudaraku Jadi mungkin tersinggung atau apa, saudara, mau tersinggung terserah. Saya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara saya bahwa itu tidak elok, dan saya sepakat loh. Kalau ada yang memang perlu kita belajar dari sana, kenapa tidak kita belajar? Termasuk ustadz-ustadz, saudara. Iya kan? Nah, namanya manusia harus belajar. Tapi kalau sesuatu yang salah, ngapain belajar? Memutarbalikkan isi Bible kita padahal bukan kapasitasnya. Lebih baik fokus aja bangun umatmu. Itu maksud saya, saudara. Nah, kemudian ada yang berkomentar juga, lebih baik jelaskan PSD. Kenapa itu Yesus mati dibunuh oleh umatnya sendiri? Saudaraku, Yesus itu mati tidak dibunuh, tetapi dia menyerahkan dirinya. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Mau bagaimanapun saya menjelaskan kepada saudara, saudara tidak akan pernah mengerti karena saudara tidak akan mau mengerti. Hanya mencela. Ada yang mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saya mau perlihatkan ayat di dalam Matius pasal 28. Ayat 18. Coba mikir sendiri Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Adakah manusia lain yang berkata bahwa saya punya kuasa di surga dan di bumi? Dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Sekonyong-konyong dia datang sebagai manusia, tetapi saudara perhatikan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Hanya Tuhanlah yang berkuasa di surga dan di bumi, tidak ada yang lain. Masih minta ayatnya di mana Tuhan mengatakan saya Tuhan? Dan saudara lihat apa yang dilakukan Yesus pada saat ada di muka bumi ini. Membangkitkan orang mati. Adakah nabi lain yang bisa melakukan itu? Saudaraku, Yesus itu bukan nabi, tetapi Tuhan. Di dalam Alkitab sering dipanggil oleh guru dan Tuhan. Oke lah, orang memberikan gelar kepada Yesus. Tetapi satu yang kita harus tahu, saudaraku. Dia maha kuasa. Di dalam ayat ini dikatakan, dia sendiri berkata, "Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi." Saudara bisa tafsirkan sendiri. Kalau belum paham juga memang ada orang-orang yang ditentukan untuk
binasa. Saudara baca bersambung, ya. Karena Alkitab berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dia menyuruh murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil. Bukan cuma kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya, termasuk PSDHI. Jadi kalau saudara ada saudara-saudara umat Kristen yang mencela pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat penyembuhan, perlu dipertanyakan keimanan saudara. Lihat lagi kepada Alkitab. Kalau ada juga hamba-hamba Tuhan yang sering mencela pelayanan pendeta-pendeta khususnya karismatik, perlu dipertanyakan keimanan saudara. Jangan-jangan saudara hanya sibuk berteologi, menimba ilmu, S2, S3, kalau ada S4 dikejar, kalau ada S5 dikejar, dan seterusnya sampai S. Ya. Jangan hanya sibuk berteologi lalu meremehkan hamba-hamba Tuhan yang melakukan isi Alkitab. Karena mujizat masih terjadi sampai saat ini. Saya tidak hanya berbicara doang. Saya mengalami banyak mujizat. Saya pun berdoa bagi orang lain dan orang disembuhkan. Tidak semua tentunya saudara, tapi itu hak Elohim, hak Yesus. Kita hanya sebagai umatnya, kita hanya sebagai hamba-hambanya melakukannya. Ya, jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini saudara, firman Tuhan ini, ya dan amin. Bagi orang yang menerima, akan dijamah oleh Tuhan. Akan mengalami kuasa Tuhan. Dan bahkan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara hanya mencela dan mencari salah-salahnya di mana, ya tidak ada masalah saudara. Masalah keselamatan itu, masalah saudara mau maki-maki itu masalah saudara. Urusan saudara. Nanti kita bertemu di kekekalan. Apakah saudara ada di surga, atau saya ada di surga, atau sebaliknya, nanti kita ketemu. Ya, kalau saya ada di surga, hanya saudara maki-maki, saya akan ngintip saudara. Tapi kan kita sudah bisa menilai dari sekarang, saudara. Dari komentar-komentarnya, dari perilakunya. Itulah yang Yesus maksudkan bahwa semua orang atau mengaku nabi, atau mengaku siapapun, dari buahnya lah kamu melihat. Maksudnya buah apa itu? Buah itu kalau kita sebagai manusia tidak berbuah seperti pohon-pohon. Jangan hanya saudara memahami berbuah itu hanya pohon-pohon yang berbuah. Yesus sering memberikan perumpamaan atau ilustrasi kepada pendengarnya. Buah berbicara tentang karakter yang dihasilkan, ya, tutur kata yang dihasilkan, sifat yang dihasilkan. Kalau kita pengikut Kristus, Yesus berkata, kalau kamu dibenci, kamu kasihi. Ya kita kasihi, kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Karena itu saudara-saudara yang membenci saya memberkati saudara dalam nama Yesus. Saya tetap mengasihi saudara dalam nama Yesus. Dengan kasih yang tulus dari Tuhan saya, Yesus Kristus. Jadi saudara mau memaki saya, saudara mau menyerang saya bilang, tidak kena, tidak kena, tidak kena. Saya tetap mengasihi saudara dan saya tidak akan baper. Lalu kemudian berdemo berjilid-jilid, ya bawa bendera begitu ya. Saya tidak akan lakukan dan saya tidak akan menghasut orang. Tetapi saya akan mengatakan kepada saudara-saudara saya yang lain, ayo mari kita berdoa untuk para haters atau pembenci-pembenci Kristen. Pembenci-pembenci Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya lakukan. Makanya setiap malam saya live saudara bersama-sama. Memuji menyembah Tuhan. Supaya iman saya dibangkitkan. Ya, supaya lebih banyak orang menyembah Tuhan Yesus. Dan saudara diselamatkan. Bukan untuk saya. Supaya banyak orang diselamatkan, itu kata Tuhan. Itu adalah sebagai pengikut-pengikut Kristus saudara. Ya. Biar firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi rema bagi saudara yang sepaham. Tuhan saja banyak orang yang tidak suka, apalagi saya hanya sebagai manusia. Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ya saudara, oke saya akan berdoa. Bapa, diberkati mereka yang menyaksikan video-video ini, yang sakit disembuhkan, yang sedang membenci saya Tuhan, jamah hatinya, pulihkan hatinya, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan selamatkan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati saudaraku sekalian.